Mari hidup sederhana yang seimbang, jangan berlebihan. Kita sendiri hidupnya tidak terkontrol, ya pada akhirnya kita hanya bagian dari masalah, bukan yang menyelesaikan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita, ngaji kita. Oke, baik. Ini tatanan dunia. Pengetahuan juga begitu. Kalau era klasik, pengetahuan itu ya telaah rasional. Kalau era modern, metode ilmiah. Kalau era postmodern, yang disebut pengetahuan itu ya kesepakatan saja sih. Benar salah itu tergantung kita setuju atau tidak setuju, itu saja. Kalau saya tidak setuju berarti salah, kan itu aja. Kalau saya setuju berarti benar. Kebenaran sifatnya relatif. Simbolnya apa? Kata Sardar, Wikipedia. Jadi Wikipedia itu maksudnya apa? Kan siapa saja bisa bikin entry di situ. Sesuai perspektifnya, sesuai sudut pandangnya. Itulah pengetahuan era posmo. Nah, kalau post-normal beda lagi. Post-normal ini mirip dulu kita menyebut post-truth. Jadi pengetahuan itu melampaui fakta, melampaui kebenaran. Jadi fakta yang diperluas. Di orang biasanya, saya ingin menemukan kebenaran, saya ingin mencari kebenaran. Begitu masuk post-normal, ayo kita bikin kebenaran. Ngapain nyari-nyari? Kebenaran adalah yang saya yakini benar. Atau yang saya posisikan sebagai benar. Ini era post-normal. Dan yuk kita mungkin sering seperti itu. Sains sekarang. Sains itu kata Sardar di era klasik itu pencarian kebenaran. Tidak sekedar ilmu pengetahuan dengan metode ilmiah, tapi kebenaran apapun. Dan itu dulu didanai oleh negara, termasuk filsafat. Era modern fokus pada metode ilmiah. Ya, metode ilmiah itu kan sebenarnya salah satu jenis pengetahuannya manusia. Jadi kalau kalian Pak, bedanya apa sih Pak pengetahuan dengan ilmu atau ilmu pengetahuan? Itu ya beda lah. Ilmu pengetahuan itu atau sains itu salah satu jenis pengetahuan. Pengetahuan itu banyak. Ada pengetahuan biasa, ada pengetahuan ideologis, mungkin ada pengetahuan religius, agama, dan ada beberapa jenis yang lain termasuk jenis pengetahuan ilmiah. Pengetahuan ilmiah itu pengetahuan yang menggunakan metode ilmiah. Itu yang kita sebut ilmu. Tapi ya tidak mungkin seluruh hidup kita isinya hanya pengetahuan ilmiah saja. Ada banyak pengetahuan yang lain. Pengetahuan biasa misalnya, ya kita kan sehari-hari juga menggunakan pengetahuan. Dan tidak selalu ilmiah. Dan memang mungkin tidak terlalu penting diuji dengan metode ilmiah. Wong kita sudah biasa sih. Misalnya, Pak ini perut saya kok kerucuk-kerucuk ya Pak. Itu kan kamu tidak usah nyari buku, mengadakan seminar nasional, itu tidak usah. Nggak usah penelitian ya itu lapar gitu aja, tadi belum makan. Kan simple, itu namanya pengetahuan biasa. Jadi ada yang jenis pengetahuan ilmiah. Kalau semua diilmiahkan capek. Saya dulu pernah dimarahi dosen saya.
Ketika bikin tulisan tak kasih judul filsafat cinta. Kalau sekarang biasa ya, dulu saya dimarahi. Alasannya apa? Ini kamu kok aneh-aneh, semuanya mau difilsafati. Jangan-jangan besok kamu mau bikin tulisan filsafat menanak nasi, filsafat. Ya. Jadi kita kan sering begitu. Beliau nyindir saja sih, kadang-kadang kita itu genit. Jadi mentang-mentang bisa filsafat, semua mau difilsafati. Nanti mentang-mentang seneng sains, apa saja mau diilmiahkan. Ada banyak hal yang lebih indah kalau tidak diilmiahkan. Lebih indah dinikmati mungkin sebagai estetika, sebagai seni, dan lain sebagainya. Oke ya, jadi itu sains. Jadi di era modern tapi orang memang fokusnya ke sains. Di era postmodern ada kesadaran tadi, sains itu konstruksi sosial saja. Didanai biasanya oleh negara dan korporasi untuk kepentingan masing-masing. Tapi begitu masuk postnormal, muncul fakta yang tidak pasti, nilai yang diperselisihkan, resiko yang tinggi, keputusan yang harus segera. Oh, ini mulai ada chaos di bidang sains. Nah, tapi ada dukungan besar dari korporasi-korporasi besar seperti Google, Microsoft, atau para filantropis yang menghibahkan uangnya untuk sains banyak dengan kepentingannya masing-masing. Jadi itu situasi sains. Teknologi juga beda. Kalau era klasik, teknologi itu menerapkan ilmu pengetahuan untuk memudahkan hidup. Kalau era modern beda lagi. Teknologi itu bagian dari implementasi ideologi. Jadi saya punya ideologi apa, untuk mewujudkannya dibantu teknologi. Seperti contohnya Sardar menyontohkan senjata nuklir, bom atom. Nah, itu kan teknologi, tapi dibuat untuk mendukung ideologi pembuatnya. Jadi, ya kamu kemarin nonton Oppenheimer misalnya, bagaimana di balik itu ada ideologi. Di era postmodern masuklah politik, bahkan teknologi pun berkaitan dengan kepentingan politik, termasuk dalam proyek-proyek bioteknologi. Di era postnormal lebih ngaco lagi. Wah, teknologinya sudah tidak terkendali. Ada sintesis manusia dan mesin. Ada cyborg, ada drone, wah, ada edit DNA. Wah, itu sudah luar biasa hari ini. Meskipun kita lupa tadi ngeremnya. Ya kalau tidak hati-hati, ya misalnya drone, cyborg itu bisa nabrak banyak nilai-nilai kemanusiaan. Drone-nya masuk kemana-mana, tidak sadar kalian, di mana-mana diawasi misalnya. Nah itu kan nabrak privasimu, hak asasimu. Cyborg juga begitu. Kita jadi manusia, setengah mesin. Setengah mahasiswa, setengah ChatGPT. Jadi itu yang terjadi di era postnormal. Orang tidak bisa menebak kamu itu pinter beneran apa ChatGPT-nya yang pinter, kamu mengandalkan itu terus. Nah itu yang terjadi di era postnormal. Oke, komunikasi. Era klasik ada telepon, telegraf, morse, radio. Era modern ada televisi, oh, itu luar biasa. Era postmodern ada email, internet, HP. Postnormal ada Facebook, Twitter, Internet of Things. Ya kan, alat-alat yang bisa menghubungkan kita. Nah, kalau ini teman-teman paham lah ya. Organisasi politik juga begitu. Era klasik ada kekaisaran. Ini kan tahun 20-an, itu masih belum lahir negara bangsa. Era modern baru muncul negara bangsa. Ya negara bangsa seperti Indonesia, Amerika, dan lain sebagainya. Era postmodern itu yang main aliansi. ASEAN, Uni Eropa, Amerika dengan Israel. Itu aliansi-aliansi yang main.
Tapi era post-normal itu menarik. Kekuasaan itu tidak lagi ada di negara, tapi non-state actors. Jadi kalian sih melihatnya yang menguasai negara itu politisi ini, politisi itu, pejabat ini, pejabat itu. Kata Sartre sebenarnya tidak. Di belakang mereka masih ada aktor-aktor non-state. Mungkin pengusaha, mungkin penyandang dana, mungkin ya, jadi jangan tertipu. Sekarang kata Sartre, kekuasaan tidak lagi di state actor tapi non-state actor. Apalagi di dunia digital, itu netizen itu betapa kuatnya, luar biasa. Dia bisa meruntuhkan negara kalau mau. Ya kan, itu bisa membubarkan Indonesia itu dengan powernya. Non-state actors. Baik. Nah, tata kelola negara juga begitu. Kalau era klasik, representatif demokrasi. Demokrasi perwakilan. Ini standar kita kenal ya. Di era modern berubah. Interest-based demokrasi. Itu bagian dari situasi neoliberal, dari demokrasi berdasarkan kepentingan. Siapa yang mewakilimu itu ya tergantung kepentingan siapa. Kemudian era postmodern kita kenal deliberatif demokrasi seperti di pikirannya Habermas, yang titik tekannya penghargaan pada pluralitas. Postnormal kompleks sudah, kacau, susah diatur sudah. Kalian patuh sih faktanya, tapi membangkang di dunia digital. Kalian, itu sudah sulit, sudah diatur hari ini. Jadi kalian tidak jadi dirimu yang sebenarnya begitu masuk ke dunia digital. Ini tatanan ekonomi juga begitu. Era klasik gaya Adam Smith, makroekonomi. Era modern pasar bebas. Ini istilah yang sering kita dengar ya. Karena ada perang dingin antara Amerika, Uni Soviet, pasar bebas diwakili Amerika dan kawan-kawan yang kapitalis, nanti yang Uni Soviet yang komunis. Itu pertarungan dua ini secara ekonomi. Era postmodern dikenal globalisasi ekonomi, neoliberal. Era postnormal, ekonomi digital, lebih rumit. Yang kalian pontang-panting karena judi online, pinjol, dan lain sebagainya. Itu kan ekonomi digital. Atau runway monetarisme. Monetarisme itu intervensi negara ngurusi ekonomi. Tapi kalau runway, negaranya ugal-ugalan, misalnya tiba-tiba nyetak uang sebanyak-banyaknya, ya kacau. Inflasi dan lain sebagainya. Itu runway monetarisme. Nah, ini situasi ekonominya. Kesehatan juga begitu, pengobatan. Era klasik tanpa antibiotik. Pengobatan mungkin lebih sederhana. Begitu era modern, antibiotik, bedah, operasi, transplantasi itu sudah dikenal. Postmodern lebih canggih lagi. Pemantauan elektronik, sekarang apa-apa bisa dicek secara online. Microsurgery, operasi mikro. Jaringan kecil-kecil sekarang bisa dioperasi. Alatnya memungkinkan. Postnormal lebih canggih lagi. Ada remote surgery, operasi jarak jauh. Sekarang kan sudah mulai ada robot yang bisa ngoperasi. Jadi kalian misalnya bedah jantung misalnya, dioperasi robot. Mungkin lebih presisi. Kalau manusia bisa gemeteran, bisa stres, depresi, ngamuk, kecapean itu. Tapi kalau mesin enggak. Jadi, kalau mesin kan lebih presisi. Asal input sumber dayanya pas ya. Jangan sampai sudah terlanjur bedah, listriknya mati. Enggak bisa balik nanti. Itu bayangannya orang awam seperti kita kan ke situ Mas. Serba khawatir. Mereka ngerti sendirilah ahlinya. Baik. Ini masih banyak sebenarnya. Kesetaraan.
Era klasik diskriminasi masih boleh asal tidak melanggar undang-undang. Di era modern sudah muncul kesadaran equality before the law. Semua orang setara. Era postmodern lebih kuat lagi, kita kenal multikulturalisme. Nah, era postnormal ternyata balik. Orang mulai cenderung merasa tidak setara lagi. Aku lebih tinggi dong, aku lebih hebat dong. Secara ekonomi mulai muncul, kita kenal kemarin ya istilah crazy rich. Mulai lagi, jarak mulai banyak. Sekarang mulai muncul jarak yang kita ciptakan sendiri. Aku kan aliran ini, kamu aliran itu. Kita beda dong. Orang mulai membedakan dirinya. Nah, ini post normal. Oke, kita lanjutkan ya. Perang. Perang ya gitu. Cara perang sekarang beda. Era klasik perang itu ya bom-boman, tembak-tembakan, hancur-hancuran. Kayak perang dunia 1. Era modern tipe perangnya seperti Holocaust. Yang teknologi perangnya hebat, dia yang menang. Era postmodern seperti perang teluk. Kita tidak tahu aslinya perang itu apa dan bagaimana, kita nonton TV saja mengagumi kecanggihan teknologi perang. Kita ngertinya ya dari TV saja sih. Tidak tahu aslinya gimana. Nah, era postnormal, perang itu ya perang drone, perang cyber, robot militer. Jadi hancur-hancuran tapi ya jarak jauh semua. Seolah-olah ini hancur semua tapi ya hanya drone yang dikirim, atau mungkin hacker atau robot-robot dan lain sebagainya. Itu bedanya perang. Protes juga begitu. Era klasik protesnya pembangkangan sipil, gerakan ahimsa seperti Gandhi. Era modern mulai ada gerakan anarkis, demo, pawai. Era postmodern dengan mobilisasi massa. Kita ngumpulin orang, ngumpul di Monas, itu gaya posmo. Nah, ada yang lebih unik lagi, era postnormal. Kalau postnormal ngapain capek-capek? Lewat medsos saja sudah. Buktinya apa? Arab Spring, kata Sardar. Arab Spring itu menjatuhkan pemerintahan dengan pesan berantai melalui medsos. Wow, itu lebih canggih lagi protesnya. Terorisme juga beda-beda. Era klasik, teror itu untuk kemerdekaan. Ya kan, ya, karena kita dijajah, ya kita melakukan tindakan teror dong. Kita nyegat orang, bunuh orang, ngebom orang, tapi kan demi kemerdekaan. Begitu masuk era modern, terorismenya beda lagi, separatis. Di sini mulai lahir negara bangsa, mulai banyak yang ingin melepaskan diri dari negaranya, mulai muncul gerakan separatis. Itu era modern. Begitu masuk era postmodern, ya terorismenya beda lagi, bom bunuh diri seperti Al-Qaeda dan kawan-kawan. Era postnormal lebih canggih lagi, dia global, terhubung, cerdas media. Contohnya ISIS. Ini tipe-tipe teror. Terus ini yang lebih fundamental tentang alam, lingkungan, Tuhan, agama. Kalau tentang alam, era klasik menganggap alam itu untuk dijinakkan, dieksploitasi. Era modern dijinakkan, dikendalikan. Jadi kalau dieksploitasi kan dinikmati sebanyak-banyaknya. Kalau dikendalikan itu diatur. Ini boleh tumbuh, ini jangan tumbuh. Ini dibiakkan saja, ini dibatasi saja. Itu orang modern sudah. Begitu postmodern muncul konstruksi-konstruksi sosial, kelompok-kelompok pecinta alam, politik-politik peduli lingkungan dan lain sebagainya. Ini era postmo. Era postnormal mulai tidak teratur, mulai liar, perubahan iklim tidak terkendali, banyak spesies lenyap. Lingkungan juga begitu. Era klasik lingkungan relatif lebih sehat.
Begitu masuk modern, banyak industri, polusi di mana-mana. Masuk era postmodern, toksik, racun di mana-mana. Era postnormal hancur sudah, katastrofik. Hari ini sudah lingkungan kita sudah sangat tidak sehat dalam berbagai aspeknya. Tentang Tuhan, ini juga menarik. Era klasik, ya Tuhan itu ada di mana-mana. Kapanpun dan dimanapun ada Tuhan. Era modern macam-macam. Ada yang bilang Tuhan adalah kebenaran, ada yang bilang Tuhan sudah mati, dan lain sebagainya. Ini Nietzsche. Era postmodern, mulai tadi postmodern itu kan menghargai semua pikiran, semua gagasan. Termasuk mistik-mistik. Makanya ada yang sampai Tuhan itu ya aku. Aku ya Tuhan. Itu gaya posmo sudah yang ngomong-ngomong gini itu. Nah, postnormal lebih ngeri lagi. Kalau orang postnormal itu adalah Tuhan itu ketidaktahuan. Karena kita tidak tahu apa-apa tentang apa itu Tuhan. Maka hari ini banyak orang-orang yang cenderung agnostik. Mungkin dia tidak mendeklar dirinya ateis, tapi agnostik. Gimana kita bisa tahu Tuhan? Gimana kita bisa percaya Tuhan? Nah, ini gaya agnostik. Ini postnormal. Agama, kalau era klasik itu cenderung monoteis. Modern juga masih monoteis. Begitu postmodern muncul New Age. New Age ini secara umum mengambil spiritualitasnya saja. Kebalikannya New Age fundamentalis. Fundamentalis lebih melihat formalitasnya. Yang satu formalistik, yang satu spiritualnya saja. Tidak mau formalnya. Pokoknya agama diambil batinnya saja. Itu gerakan-gerakan New Age. Ini khas posmo. Kalau postnormal lebih variatif lagi. Ada eklektik. Eklektik itu belajar banyak agama terus dipilih-pilih, diambil yang saya suka ini, suka itu. Itu eklektik. Fundamentalis masih ada, politeistik. Ada banyak yang kita pertuhankan. Kemudian peran agama. Di era klasik, agama menjelaskan dunia. Jadi kita memahami dunia dengan agama. Di era modern, agama membantu memahami dunia. Jadi agama hanya satu variabel untuk memahami dunia. Ini beda ya, kalau klasik kita menjelaskan dunia dengan agama. Dunia itu apa sih? Kita ikut penjelasan agama. Tapi era modern, agama jadi variabel penjelasan kita tentang dunia. Dunia itu bla 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 bla, ada ininya, antara lain ada agamanya. Jadi agama membantu memahami dunia. Orang posmo banyak yang bilang agama itu bohong saja sih. Agama itu bikinan manusia saja sih. Itu gaya posmo. Makanya masing-masing punya pikiran sendiri-sendiri meskipun agamanya sama. Itu khas posmo. Orang postnormal mungkin lebih jauh lagi. Agama itu kan tidak pasti. Ditafsir ulang saja sesuai kepentingan keinginan kita masing-masing. Kalian hari ini kan begitu, tafsir agama kalian pilih yang cocok dengan keinginanmu. Kalau tidak cocok ya kamu tinggal. Tidak cocok saya itu Pak, pikirannya begitu-begitu, saya yang ini saja, saya lebih cocok. Jadi agama pun kalian cari yang cocok dan tidak cocok, yang kamu suka dan tidak suka. Itu gaya postnormal. Ya, ini kalian bayangkan sejak tadi ternyata di postnormal itu memang situasinya agak chaos, agak kacau. Dan itu yang kita alami hari ini. Makanya menurut Sardar, yuk kita mulai siap-siap menghadapi situasi postnormal ini. Kuncinya apa menghadapi postnormal? Yang pertama, mari berlatih berpikir yang kritis dan adaptif. Kita berhadapan dengan masalah yang kompleks, maka kita harus kritis dan punya daya adaptif, menyesuaikan diri. Teman-teman penting mulai latihan berpikir kritis. Kemudian
karena kompleks situasinya, mari mendekati apa saja secara interdisiplin. Problem-problem besar dunia yang kita hadapi itu multidisiplin. Satu masalah berhubungan dengan banyak bidang ilmu. Perubahan iklim misalnya itu ya kerjasama ilmuwan, ekonom, insinyur, mungkin rohaniwan, pembuat kebijakan, pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian kesadaran etis dan moral. Jadi kesadaran tentang moralitas. Mungkin ada banyak hal baru, mungkin ada perubahan-perubahan, tapi tetap jangan kehilangan kendali moralmu. Ikuti perkembangan tapi tetap bertahan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kata Sunan Kalijaga, angeli ananging ora keli. Kemudian jangan merasa hebat sendirian, kita terbatas. Kita harus terbuka, berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa saja. Karena ini problem besar. Sendirian kita tidak akan mampu. Bersama-sama baru kita bisa. Jadi ini kuncinya. Nah, terakhir, etik yang penting untuk post-normal menurut Sardar itu 3. Yang pertama, kerendahan hati, humility. Yang kedua, kesederhanaan, simplicity. Dan yang ketiga, akuntabilitas, accountability. Kerendah hatian berarti mari kita sadari kita, pengetahuan kita itu terbatas, kekuatan kita terbatas. Kita tidak selalu benar. Kita harus terbuka untuk belajar terus dan berkolaborasi dengan yang lain. Humility lawannya kesombongan. Jadi untuk menyelesaikan problem hari ini tetap kita harus jadi pribadi yang rendah hati. Yang kedua, simplicity, kesederhanaan. Mari hidup sederhana yang seimbang, jangan berlebihan. Ini kunci sudah. Kalau kita tidak berlebihan, lebih ringan nanti menyelesaikan masalah-masalah. Kalau kita sendiri hidupnya tidak terkontrol, ya pada akhirnya kita hanya bagian dari masalah, bukan yang menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, tanggung jawab, akuntabilitas. Mari kita pastikan apapun yang kita lakukan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak merugikan orang lain, tidak merugikan lingkungan, tidak merugikan sesama kita. Ini akuntabilitas menurut Sardar. Jadi kuncinya untuk menyelesaikan problem-problem di era post-normal itu ya tadi ada kreativitas, ada kolaborasi dan lain sebagainya. Jangan lupa etika, yaitu kerendahan hati, kesederhanaan, dan akuntabilitas. Inilah nanti yang jadi kunci lahirnya solusi atas problem-problem post-normal. Masih adakah? Terakhir. Tadi sudah bilang terakhir, kebalik ini terakhir lagi. Selain etika ternyata masih ada kreativitas dan imajinasi. Ini mirip yang tadi ya. Daya kreatifmu aktifkan, otak kananmu hidupkan. Kenapa begitu? Kita perlu solusi-solusi baru. Kita perlu tawaran-tawaran out of box. Kalau imajinasimu mati, kreativitasmu padam, hanya kritis saja, mungkin kamu hanya ketemu masalah saja, tidak bisa menyumbangkan solusi. Maka latih otak kananmu, latih berpikir kreatif, gunakan imajinasi untuk menemukan alternatif-alternatif baru, solusi. Karena banyak problem post-normal yang menggunakan strategi lama, stok solusi yang kita miliki, itu tidak menyelesaikan masalah. Perlu terobosan-terobosan baru.
Di situ kreativitas dan imajinasi kita ditantang. Gimana ya sistem ekonomi yang menguntungkan semua seperti di kapitalisme, tapi gap antara kaya dan miskin tidak sepanjang itu. Itu namanya imajinasi kita main. Gimana ya dunia yang terbuka tapi sekaligus menghargai privasi orang lain. Gimana teknologi berkembang tapi alam tidak terancam. Gimana kota-kota, tempat wilayah kita canggih tapi tetap ramah lingkungan. Ini kita perlu imajinasi. Kita perlu daya kreativitas. Baik, jadi itulah kunci-kunci kewet-kewet menghadapi problem-problem post-normal. Tapi yang jelas ini masih dalam dalam proses. Konsep-konsep dari Ziauddin Sardar pun masih dikembangkan lagi. Ini tantangan buat teman-teman ya. Karena seperti di awal tadi, kalau kita sembrono, jangan-jangan memang kepunahan ke-6 itu benar terjadi. Yang biang keroknya kepunahan itu ya manusianya sendiri. Baik, saya kira itu ya. Tadi janjinya selesainya harus on time. Makanya saya agak lari-lari di belakang biar cepat materinya tersampaikan. Semoga yang saya sampaikan malam hari ini sedikit-sedikit menggugah kesadaran kita. Silahkan teman-teman meresepsi, memasukkan dalam dirinya masing-masing, kemudian mempertanyakan, aku harus bagaimana, kontribusi apa yang harus aku berikan. Sesuai levelku, sesuai kemampuan, sesuai daya yang aku miliki. Mungkin itu adalah bagian dari amanat Allah pada kita sebagai khalifatullah fil ard, wakilnya di muka bumi untuk membuat bumi tetap seimbang, tetap harmonis untuk hidup kita dan anak cucu kita nanti. Baik, saya kira itu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah minggu depan kita memulai tema yang baru lagi. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.